Halo Jemaat Kristus Pencipta, jumpa lagi di Disciple TV ya. Bersama saya, Iwan dan Hilda. Oke, sudah nggak sabar kan pastinya. Kita mau lanjutkan lagi nih pelajaran dari 2 minggu yang lalu ya. Kita sudah belajar dari kebenaran dari mitos yang salah tentang Tuhan itu yang baik. Nah, yaitu Tuhan baik bila doa kita dikabulkan. Sudah kita bahas separuhnya lagi hari ini. Di episode sebelumnya kita sudah belajar kebenaran bahwa doa yang benar adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita harus paham dulu kehendak Tuhan yang seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, bisa segera nonton, bisa lihat link di bawah. Dan hari ini kita akan membahas yang selanjutnya ya Ko? Ya, oke. Kemarin itu kita bahasnya kehendak Tuhan itu yang pertama baik menurut Tuhan. Nah, kalau lanjutannya gimana nih? Selain baik menurut Tuhan, doa kita itu juga harus tercermin di dalam firman Tuhan. Maksudnya dengan cara kita mempelajari, mengetahui apa itu firman Tuhan. Jadi setiap doa-doa yang kita doakan itu sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan pergumulan kita. Lalu Ko Iwan pernah nggak ngalami kayak gitu? Jadi mendoakan sesuatu mungkin setiap saat. Masalahnya, masa sih? Loh, setiap saat kan berdoa kan, banyak kebutuhan kan kita. Oke. Teman-teman kan mungkin lagi sakit, berdoa. Lagi minta apa, butuh apa, kepingin apa, kan pasti berdoa. Jadi pasti pernah doa yang benar maupun doa yang salah ya. Oke. Jadi pasti pernah. Bisa sharing kok dikit. Sharing ya? Ya, doa seperti apa? Minggu lalu kan saya sudah sharing kan, saya ingatkan kan bahwa kita doa itu bisa pakai buku doa. Jadi kalau teman-teman di sini mau contoh doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang baik, coba ya, saya contohnya saya dulu pasti pernah nih, dulu ya, sekarang sudah enggak, yaitu doa buat jodoh. Sekarang nggak boleh kok. Iya, jodohnya orang ya, saya doakan orang lain boleh ya, tapi kalau doa buat diri sendiri dulu. Nah, coba ya, saya pinjam dong buku doa. Nah, ini ya. Buat teman-teman yang kemarin sudah saya suruh cek link, nanti cek link juga di bawah ini kalau ada yang belum punya. Nah, ini contoh nih. Di bab 22, doa buat pasangan hidup. Nah, ini dulu saya doa seperti ini, teman-teman. Bapa, di dalam nama Yesus, aku percaya bahwa menurut firman-Mu, saat ini Engkau menyediakan seorang penolong. Loh, sesuaikan sama kehendak Tuhan, saya butuh penolong waktu itu. Sudah waktunya. Nah, yang sepadan untukku, seorang wanita yang bisa menyesuaikan diri dengan aku, menghormati, menghargai, tunduk, mendukung, setia, satu roh dan satu tujuan, memiliki kasih yang sama, seia sekata, dan selaras dalam pikiran dan kehendak. Nah, itu kan doa saya itu. Jadi ya, saya berdoa supaya ada penolong buat saya mimpin komsel. Waktu itu saya mimpin komsel sendirian. Nah, kemudian saya berdoa supaya ada yang menolongin, gitu kan, bareng-bareng. Nah, selanjutnya lagi, Bapak Engkau berfirman bahwa seorang istri yang bijaksana, berpengertian, dan berakal budi adalah engkau dan pria yang mendapatkan istri yang sejati, menemukan sesuatu yang baik dan beroleh kemurahan-Mu. Bapak, aku percaya bahwa aku beroleh kemurahan di hadapan-Mu dan aku memuji-Mu, serta bersyukur padamu untuk firman-Mu. Aku percaya bahwa Engkau akan selalu setia mengenapi firman-Mu. Nah, doa ini teman-teman, Bapak Ibu, bagi yang mungkin doakan buat anaknya supaya dapat jodoh, buat teman-teman di sini yang masih single dan merasa sudah waktunya Tuhan kasih. Doakan ini nggak cuma sekali, tapi doa terus, doa sambil melakukan ya, tetap bergaul, tetap karakternya dikembangkan. Nah, itu yang saya lakukan, saya doa terus. Pernah salah, dikiranya orang ini, dikiranya orang lain, tapi Tuhan pimpin. Kalau kita doa terus, Tuhan tuh pimpin. Kalau ngerti kehendak Tuhan pasti akan tahu ya Ko. Oh, itu Tuhan yang memimpin. Okay. Jadi kadang-kadang kita tuh bisa salah. Bisa saja yang kita merasa tahu ternyata bukan yang kehendak Tuhan. Tapi yang pasti kalau kita doa terus, Tuhan itu memimpin. Bisa yang salah diluruskan, yang sudah lurus direstui, dan seterusnya. Nah, jadi doa-doanya ini semua sesuai ayat, bukan doa saya bikin-bikin sendiri teman-teman, atau buku doa ini bukan ngarang, tapi berdasarkan ayat. Ayatnya di mana? Di Efesus 5 ayat 22 sampai 33,
ada di Amsal 18 ayat 22 dan lain-lain. Teman-teman bisa cek langsung. Itu contoh doa saya dan hasilnya ada di sebelah saya. Oke, luar biasa kan Tuhan kita itu. Selain sesuai dengan firman, ada satu lagi kok yang gak kalah penting. Apa tuh kok? Nah, ada satu lagi yang gak kalah pentingnya. Jadi sudah baik, sesuai kehendak Tuhan. Nah, yang gak kalah pentingnya itulah timing atau waktunya Tuhan. Atau kalau bahasanya Ibu Hana kalau menyampaikan adalah kairos. Ya, waktunya Tuhan. Sering kita ini merasa sudah pas. Sekarang Tuhan ngotot minta doa yang kenceng karena merasa sudah baik dan sesuai kehendak Tuhan. Mintanya sekarang, tetapi ternyata maksud Tuhan bisa saja berbeda. Di 2 Petrus 3 ayat 8-9 dikatakan begini, saya bacakan ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini nggak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari itu bisa sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan nggak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, 2 ayat ini memang secara khusus berbicara tentang janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi janji Tuhan itu kita bisa terapkan pada umumnya ya, pada kehidupan kita sehari-hari. Artinya, kalau yang kita doakan itu sudah merupakan hal yang baik dan sudah sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan, maka kita tinggal menunggu saja kapan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Nah, bahkan Tuhan itu bisa mengabulkan doa bahkan ketika sudah meninggal kembali bersama Bapa. Jadi gini, ketika kita berdoa sesuatu, waktunya Tuhan mungkin bukan sekarang nih. Misalnya kita berdoa buat anak kita supaya A, B, C, D, E, F, G. Kita berdoa sesuai kehendak Tuhan. Nah, timingnya Tuhan mungkin beberapa tahun kemudian. Bahkan setelah yang berdoa ini pun nggak ada, doa itu tetap manjur, doa itu tetap berlaku. Bahkan setelah meninggal pun yang berdoa itu tetap bisa dijawab Tuhan, tetap bisa dikabulkan sama Tuhan, dan tetap bisa terjadi. Dan itu pasti terjadi. Nah, dengan kayak gitu kita bisa percaya bahwa apa yang kita doakan itu kita sudah terima. Dan kita tidak hanya fokus kapan ya akan dijawab setiap doa-doa kita itu, tetapi kita mau belajar untuk menyerahkan setiap keinginan kita, setiap kehendak kita sama Tuhan, karena Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, jadi kalau kita ini ya sekarang sudah dalam beberapa terakhir Disciple TV kita belajar untuk hidup, untuk dalam kebenaran, berdoa yang benar, berdoa yang apa. Nah, setelah ini kita nggak akan lagi menganggap Tuhan itu seperti suruhan kita, seperti pelayan kita yang cuma kerjaannya menjawab doa-doa kita, yang harus menjawab semua doa-doa kita. Jadi kita nggak gitu lagi ya teman-teman, Bapak Ibu. Sama kita juga tidak mudah kecewa, tidak mudah marah ketika setiap doa-doa kita mungkin belum terjawab saat ini ya. Tapi kita bisa belajar untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang jauh lebih pintar, jauh lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Nah, luar biasa ya. Ini sudah selesai nih penjelasannya untuk yang mitos kedua. Nah, tinggal satu lagi nih kebenaran mitos yang belum dibahas. 1 sudah, 2 sudah. Nah, tinggal 1. Mitos apa ya, Hil, yang terakhir? Oh, nggak kalah seluruh juga ini kok. Tuhan baik hanya kepada orang yang baik saja. Ditunggu ya guys, 2 minggu lagi. Jadi ini dipraktekkan, yang pertama dipraktekkan, ini di 2 minggu ini 2. Yang kedua kita praktekkan, yang ketiga ditunggu lagi, 2 minggu lagi. Kita bahas sampai tuntas. Sampai jumpa di Disciple TV berikutnya ya. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.